wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyifa Aulia Salsabila dari 10 IPA 6. Jadi di materi kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Sebelum itu, apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Untuk mempertegas masalah yang disampaikan, biasanya dilengkapi dengan gambar dan data statistik. Tujuannya agar pembaca mendapat informasi dan pengetahuan yang jelas. Lalu, apa saja struktur teks eksposisi? Struktur yang pertama adalah tesis atau pernyataan pendapat. Bagian ini berada pada bagian awal teks yang berisi topik yang diangkat oleh penulis. Selain itu, opini dari penulis juga termasuk di dalamnya. Opini ini membuat para pembaca memposisikan diri apakah pro ataupun kontra. Yang kedua ada argumentasi. Bagian ini adalah bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan data dan fakta yang kuat serta sistematis. Semakin ilmiah data yang diberikan dan dengan penjelasan yang runtun, semakin baik kualitas dari tulisan. Karena itu, bagian ini pada umumnya terdiri lebih dari satu paragraf. Sebab selain data dan fakta, beberapa jenis teks eksposisi juga memberikan penyajian contoh beserta alasan. Yang terakhir ada penegasan ulang. Bagian ini berada pada akhir paragraf, sehingga disebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Selanjutnya kita ke contoh teks eksposisi saya yang berjudul Pendidikan Karakter. Pendidikan atau edukasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Melalui pendidikan, seseorang bisa banyak belajar bahkan menemukan jati dirinya. Jati diri itu terbentuk oleh karakter dan lingkungan yang dimiliki orang itu sendiri. Dengan tujuan membangun karakter pada anak didik, pemerintah mengubah kurikulum, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa kita sebut dengan KTSP, diubah menjadi kurikulum 2013. Perubahan ini diharapkan dapat membawa pendidikan karakter ke dalam sistem pendidikan Indonesia yang baru. Tujuan pendidikan karakter adalah menggali potensi diri siswa secara personal dan mengutamakan kemampuan dalam bersikap. Pendidikan karakter ini sangat penting guna menggali bakat-bakat tersembunyi pada masing-masing siswa. Karena setiap siswa pasti mempunyai potensi, bakat, dan kecerdasan di bidang yang berbeda-beda dan tidak sama antara satu dengan yang lain. Siswa yang tidak pandai dalam satu bidang mata pelajaran bukan berarti ia bodoh. Dalam hal lain, dia pasti memiliki kemampuan di atas rata-rata. Melalui pendidikan karakter, kemampuan seseorang tidak lagi ditentukan dari pintar atau tidaknya ketika berada di dalam kelas. Bahkan, guru juga tidak boleh memberi label bodoh kepada seorang siswa apabila dia tidak pintar dalam mata pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Melalui pembuatan kurikulum pendidikan terbaru, pemerintah berusaha mewujudkan pendidikan karakter ini. Sikap dan karakter toleransi terhadap perbedaan agama, suku, kebudayaan, bahasa, dan adat istiadat juga dimasukkan dalam pendidikan karakter. Di samping itu, diharapkan pendidikan karakter juga bisa membekali siswa untuk masa depannya yang lebih baik. Di zaman globalisasi sekarang, siswa harus mempunyai kemampuan dan skill khusus tertentu. Pendidikan karakter merupakan salah satu bekal awal siswa untuk masa yang akan datang. Setiap siswa harus mempunyai sikap toleransi kepada sesama dan mempunyai skill yang bisa dibanggakan, agar siap menghadapi kemajuan zaman dan menjadi penerus bangsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.